Halo, welcome back to this channel. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah mampir di channel ini. Kali ini aku akan berbagi sesuai dengan permintaan teman-teman di konten sebelumnya. Banyak banget yang nanyain untuk persiapan SKD, itu aku belajarnya dari channel YouTube apa. Dan kemudian juga aplikasinya aplikasi apa, sehingga bisa meraih hasil SKD yang memuaskan, yaitu di peringkat satu dengan skor lebih dari 450. Nah, aku berdoa semoga channel ini dapat menjadi bagian dari perjalanan teman-teman sebagai seorang ASN dan dapat membantu perjalanan tersebut. Nah, baiklah untuk channel-channel YouTube. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu bagi yang belum tahu, untuk persiapan SKD dulu, aku mempersiapkannya secara intens selama 1 bulan sebelum ujian. Pada saat itu aku dinas di rumah sakit, jadi memang waktunya adalah di sela-sela aku dinas dan setelah pulang bekerja. Nah, itu aku intens, pasti aku membahas soal setiap harinya. Tapi aku bagi karena memang ada waktu 1 bulan untuk persiapan. Untuk minggu pertama aku fokus untuk bahas TIU. Jadi aku nggak nyampur-nyampur untuk belajarnya. Kalau belajar TIU, TIU semuanya aku pelajari. Pas belajar TWK, aku belajar TWK semuanya. Pas belajar TKP, aku belajar TKP 1 minggu full. Jadi aku fokus untuk membahas suatu materi gitu loh. Nah, kemudian baru di minggu terakhir aku coba berbagai macam soal-soal secara random TIU, TWK, dan TKP. Pokoknya semua channel YouTube yang lewat di kanal atau di dashboard YouTube aku itu semuanya aku pelajari pada saat persiapan CPNS. Nah, seperti yang dibilang oleh Ferry Irwandi, kalau ada teman-teman yang nonton channel dari seseorang yang ya luar biasa banget ya, Ferry Irwandi. Nah, itu dia bilang kalau misalnya kita udah punya kemampuan kognitif yang bagus, udah pinter gitu ya, udah punya skill atau logic berpikir yang bagus banget, itu sebenarnya kita nggak perlu belajar lagi untuk tes CPNS khususnya SKD. Dan itu memang benar banget menurut aku. Kalau SKB memang ada hafalan ya, untuk bidan khususnya ada hafalan, kemudian juga ada beberapa soal nalar. Tapi kalau untuk SKD itu rata-rata soalnya adalah nalar. TWK itu soalnya rata-rata adalah nalar. Aku nggak ada satupun dapat soal hafalan. Kemudian untuk TIU waktu itu juga walaupun banyak sekali soal matematika, itu semuanya nggak perlu rumus gitu loh. Itu semuanya masih bisa dipikirkan. Kemudian juga ada soal-soal TKP yang sama sekali nggak butuh apa ya, clue-clue gitu. Itu hanya tergantung kepada kepribadian kita dalam menjawab kalau menurut aku. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya teman-teman merasa kalau kemampuan kognitifnya udah bagus, itu sebenarnya tinggal mematangkan aja. Tapi bagi kita yang merasa tidak percaya diri, nah it's okay untuk kita tetap lanjut belajar. Ya walaupun udah percaya diri ya, menurut aku sih untuk persiapan-persiapan juga kita tetap harus belajar. Karena kan kalau udah jumawa di awal ya itu hasilnya nggak bakal bagus gitu ya. Oke, langsung aja aku akan sebutkan channel-channel yang memang soalnya sangat mendekati kepada soal-soal CPNS yang dulunya pernah aku kerjakan. Sebelumnya nih teman-teman, untuk channel-channel YouTube yang aku pelajari dulu, itu aku nggak menemukannya lagi. Aku udah coba searching di YouTube sampai ke bawah, ya itu tetap aku nggak nemu channel yang dulu pernah aku pelajari. Mungkin karena memang trennya udah ketinggalan banget ya, udah beberapa tahun yang lalu, jadi udah tenggelam dan udah sulit untuk menemukannya. Tapi tadi aku udah lihat dan udah riset juga beberapa soal-soal tes CPNS yang dibahas oleh teman-teman YouTuber lainnya, dan menurut aku itu sangat-sangat mumpuni dan sangat-sangat bagus sekali. Jadi aku akan share beberapa channel yang menurut aku itu worth it banget untuk teman-teman pelajari. Apa aja? Yang pertama itu ada dosen Deso. Nah, kalau ditanyain ke teman-teman angkatan aku yang pernah lulus, itu mereka rata-rata belajarnya di dosen Deso. Dulu aku nggak sempat belajar nih di sana karena mungkin waktu itu ya trennya bukan dosen Deso, jadi aku nggak lihat gitu ya. Tapi beberapa temanku bilang itu soal-soalnya sangat mendekati sekali, dan ketika aku cek tadi ya benar, pembahasannya luar biasa. Jadi dosen Deso bisa jadi salah satu pilihan bagi teman-teman yang ingin belajar melalui channel YouTube. Karena di sana itu udah lengkap juga TIU, TWK, dan TKP-nya gitu. Kemudian yang kedua, channel yang soal-soalnya itu banyak banget melahirkan orang-orang yang lulus CPNS adalah Sang Tutor. Nah, Sang Tutor ini ketika aku lihat itu detail banget mereka menjelaskan masing-masing bagian dari penjelasan soal, dan menurutku itu akan mudah banget dipahami karena penjelasannya juga nggak terlalu cepat. Jadi bagus banget untuk teman-teman belajar. Next, yang ketiga ada Viracun. Nah, ini mungkin udah terkenal. Aku juga dulu pernah belajar dari channel ini. Ada banyak banget soal-soal yang di-share di sana, dan soal-soalnya itu menurut aku itu lumayan mendekati kepada soal-soal yang keluar pada saat aku tes CPNS. Kemudian ada juga Alpha Ice Private. Nah, satu lagi ini yang paling penting. Selain Viracun, dulu aku juga belajar di channel Pingli. Nah, channel Pingli ini itu juga bagus-bagus pembahasannya, kemudian juga soal-soalnya itu udah sangat mendekati gitu ya. Jadi akan sangat membantu bagi teman-teman untuk sekedar latihan soal di sana. Nah, itu di sana semua channelnya itu udah ada pembahasan tentang TIU, TWK, dan TKP, teman-teman. Nah, kalau untuk aplikasi,
Jujur aku dulu itu nggak ada panduan untuk belajar di aplikasi mana sih yang bagus, aplikasi mana sih yang worth it gitu ya. Semua aplikasi aku download aja. Tapi tadi aku udah sempat cek beberapa aplikasi dan itu teman-teman bisa belajar di bimbel CPNS ya, bimbel CPNS sama latihan soal CPNS. Itu udah bagus, di dalamnya itu soal-soalnya udah terstruktur, TIU-nya udah mendekati ke soal-soal CPNS yang pernah beredar dan sepertinya akan ditampilkan lagi di tes CPNS 2024 ini. Jadi bisa di dua aplikasi itu. Kemudian nih, kalau khusus untuk kesehatan, aku udah tanya ke beberapa teman yang lulus, karena aku sendiri nggak bimbel dulu, nggak ikut tryout ya. Ada temanku tuh yang ikut bimbel dan tryout, rata-rata dari bimbel itu banyak yang lulus untuk CPNS kesehatan. Itu adalah bimbel Widya Medika. Disclaimer dulu, aku sama sekali nggak ada kerjasama, aku sama sekali nggak ada hubungan dengan segala macam channel YouTube dan bimbel yang aku sebutin tadi. Tapi itu murni karena pengalaman dari orang-orang sekeliling aku dan karena murni dari hasil riset aku tadi untuk men-searching mana channel-channel dan kemudian tempat-tempat yang bagus untuk teman-teman belajar ya. Jadi Widya Medika itu bagus. Kemudian ada Sahabat CPNS, ada Bisa CPNS dan Ayo CPNS. Teman-teman tiga atau empat bimbel tersebut itu semuanya itu berbayar. Dan menurut aku itu nggak masalah banget ya teman-teman ya. Untuk mendapatkan hasil pekerjaan seumur hidup yang jaminannya hingga pensiun nanti, kita membayar di awal untuk beberapa ratus ribu, itu nggak masalah banget kalau menurut aku. Dan lebih bagusnya lagi, biasanya di bimbel-bimbel seperti ini soalnya udah dikurasi untuk mendekati sedekat mungkin dengan soal aslinya gitu. Jadi memang sudah bagus sekali kurasi mereka. Nah, tapi tetap hati-hati kalau misalnya bimbelnya sampai jutaan, sampai benar-benar ngabis-ngabisin gitu ya. Nah, menurut aku sih aku nggak ngebatasi teman-teman, tapi menurut aku teman-teman mungkin bisa considering lagi supaya nanti ekspektasinya tidak terlalu tinggi dan kemudian ketika hasilnya tidak bagus itu bisa bikin drop. Jadi ya perlu pertimbangan-pertimbangan juga untuk pemilihan bimbel. Jangan karena harapan yang terlalu tinggi kita nggak tahu ini seperti apa, akreditasinya gimana, profil lulusannya gimana, terus kita langsung masuk aja. Kemudian ternyata soalnya jauh banget gitu dan ketika keluar dari sana ekspektasi runtuh, uang juga habis. Jangan sampai seperti itu. Nah, dari tadi itu channel-channel YouTube yang aku sebutkan itu rata-rata channel-channel gratis ya dan soalnya udah banyak banget. Aku buka salah satu seperti misalnya Sang Tutor itu udah ada 40 paket soal dan lebih malahan gitu. Jadi teman-teman kalau menurut aku sih satu video aja satu hari itu gak bakalan habis kan gitu. Kalau aku sih dulu bisa sampai beberapa video ya dalam satu hari. Jadi benar-benar otak itu penuh dengan semua pembahasan CPNS. Tapi saran aku memang kalau bisa belajarnya itu terkotak-kotak. Jadi kalau belajar TIU semuanya dulu. Misalnya ada soal yang stuck nih. Itu jangan dibiarin nggak paham. Cari sampai paham. Supaya nanti kalau keluar soal dengan pola yang sama, itu kita udah bisa banget untuk jawab soalnya. Pas TWK juga fokusin gitu. Mereka bahasnya tentang nasionalisme atau apa. Nah, pahami bener-bener itu apa konteksnya, baru kemudian move ke soal-soal lainnya atau ke TKP. Kalau benar-benar udah paham, jangan pernah dibiarin ini nggak terlalu paham ya udah di skip aja, jangan. Itu nanti yang keluar dan kita malah ya nilainya atau poinnya kurang gara-gara kita yang nggak paham tentang hal itu gitu. Jadi teman-teman selamat belajar. Nanti aku akan coba juga untuk bahas beberapa soal SKD di sini dan mudah-mudahan itu dapat membantu teman-teman semuanya. Maafkan aku kalau misalnya bicaranya terlalu cepat dan belibet. Ya orangnya seperti itu. Silahkan tinggalkan komentar. Kalau misalnya aku punya waktu dan berkesempatan, semuanya akan aku coba dengan jawab secepat mungkin. Terima kasih sudah mampir.